Direktur Teknis PSSI Alexander Swiers memastikan bahwa roadmap atau peta jalan pengembangan sepak bola nasional akan dirilis secara lengkap pada tahun 2026. Dokumen tersebut akan menjadi landasan jangka panjang federasi dalam membenahi pembinaan pemain, pelatih, kompetisi, hingga infrastruktur. Swiers mengatakan dirinya masih mempelajari secara menyeluruh kondisi sepak bola Indonesia sebelum memfinalisasi rencana tersebut. Roadmap yang saat ini dimiliki PSSI dinilai belum cukup dan harus diperbarui berdasarkan evaluasi di lapangan. Sampai saat ini saya masih mempelajari mengenai sepak bola Indonesia, jadi kami masih ada dalam proses untuk membuat rencana jangka panjang. Roadmap saat ini juga masih dipelajari, ujar Swiers. Ia tidak merinci apakah dokumen yang saat ini beredar, Project 2034 Garuda Membara yang hanya terdiri dari 3 halaman, merupakan bagian dari roadmap yang sedang diproses. Ia menegaskan perlunya pembaruan berdasarkan temuan dan observasi sejauh ini. Menurut Swiers, penyusunan roadmap tidak bisa dilakukan terburu-buru. PSSI, kata dia, harus memastikan setiap rencana benar-benar terukur, realistis, dan disusun berdasarkan kebutuhan pembinaan nasional yang sesungguhnya. PSSI resmi tunjuk Nova Arianto jadi pelatih Timnas Indonesia U20. Keputusan itu diumumkan dalam konferensi pers yang digelar PSSI pada Kamis siang WIB. Sebelumnya, Nova Arianto menduduki kursi pelatih Timnas Indonesia U17. Kesuksesannya membawa Garuda Asia ukir sejarah di Piala Dunia U17 2025, membuat PSSI tunjuk Nova jadi pelatih kepala di level lebih tinggi, yakni Timnas Indonesia U20. Pengumuman Nova Arianto jadi pelatih Timnas Indonesia U20 disampaikan langsung Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dia mengatakan bahwa seluruh pihak di PSSI, mulai dari Ketua Umum Erick Thohir, Wakil Ketua Umum hingga Exco PSSI, sepakat untuk memberikan tanggung jawab pelatih Timnas Indonesia U20 kepada Nova Arianto. Sumarji pun bicara soal pelatih baru Timnas Indonesia U17. Dia menyebut PSSI akan segera melakukan seleksi untuk pelatih anyar tersebut. Di Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 memang terhenti di fase grup. Tetapi sejarah tetap diukir Garuda Asia dengan meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U17. Kemenangan itu didapat saat Zahabi Gohli CS hadapi Honduras U17. Laga rampung dengan skor 2-1 kala itu. Di klasemen akhir grup F, Timnas Indonesia U17 pun finish di urutan ketiga dengan 3 poin. Sayangnya perolehan poin dan catatan selisih gol Garuda Asia belum cukup membawa mereka lolos ke babak 32 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Spekulasi mengenai masa depan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze semakin menguat. Mantan gelandang Aktobe sekaligus ex-pelatih Timnas Uzbekistan itu disebut berada selangkah lagi menuju kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, meski klub lamanya FC Aktobe juga menunjukkan minat kuat. Menurut laporan Asia Sport, Kapadze sebenarnya masuk dalam radar Aktobe untuk kembali sebagai pelatih. Namun peluang itu tampaknya mengecil setelah kabar bahwa sang pelatih justru sedang dalam tahap komunikasi intens dengan PSSI. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Suranji dilaporkan menanyakan kesediaan dan rencana Kapadze terkait posisi pelatih kepala. Di kalangan supporter dan media Indonesia, Kapadze mulai muncul sebagai kandidat favorit. Pengalamannya di sepak bola Asia dan keberhasilannya membawa Uzbekistan lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia 2026 membuat namanya banyak didorong publik. Meski sukses membawa Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, Kapadze tidak lagi menjadi pelatih negara tersebut sejak 5 Oktober setelah federasi menunjuk mantan bek legendaris Italia, Fabio Cannavaro. Kondisi ini membuat Kapadze menjadi opsi ideal bagi Timnas Indonesia yang sedang mencari figur pelatih berpengalaman di level internasional setelah kegagalan Patrick Kluivert. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku pihaknya akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Di sela menghadiri Kongres Biasa PSSI Jatim 2025 di Hotel Sheraton Surabaya Senin lalu, Yunus menguak soal penunjukan pelatih baru tanpa menyebut nama. Yunus mengatakan nama pelatih utama itu saat ini sedang digodok atau diseleksi. Paling lambat, kata dia, hal itu akan diumumkan pekan depan. Yunus menutup rapat siapa nama-nama calon pelatih itu. Ia menegaskan bahwa keputusan final akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk nama-nama tidak bisa disebutkan berapanya karena dinamis berjalan dari beberapa nama. Ya, mudah-mudahan secepatnya juga bisa diumumkan oleh Ketua Umum, kata dia. Termasuk soal nama pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, yang sudah ramai dibicarakan publik dan diisukan jadi juru taktik Timnas Garuda selanjutnya. Di akhir, Yunus mengatakan PSSI sendiri tak punya timeline pasti soal penunjukan pelatih baru.
sebab pihaknya masih melakukan lobi-lobi dan komunikasi dengan para kandidat. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner memastikan akan meninggalkan klub Belanda FC Utrecht pada musim depan. Hal tersebut diungkapkan Ivar Jenner setelah membantu timnas Indonesia U23 mengimbangi Mali 2-2 dalam pertandingan uji coba internasional di Stadion Pakansari, Selasa. Minimnya menit bermain dan tidak lagi jadi starter jadi alasan Ivar Jenner tidak lagi memperpanjang kontrak di FC Utrecht U21. Situasi saya di klub sekarang sedikit berbeda karena ini adalah tahun terakhir saya di klub, ujar Ivar Jenner. Pada musim ini, Ivar Jenner tampil dalam 12 pertandingan di kompetisi domestik selama 463 menit. Sedangkan pada musim lalu, pemain 21 tahun ini bermain dalam 26 pertandingan selama 2.141 menit. Kondisi itu juga yang tampaknya membuat Ivar Jenner sangat ingin bermain bersama timnas Indonesia U23 bermain di SEA Games 2025. Ivar Jenner jadi salah satu pemain yang dibutuhkan Garuda Muda pada SEA Games 2025 nanti. Meski begitu, pelatih Indra Safri masih harus menunggu restu dari FC Utrecht agar melepas Jenner. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand bisa tampil di SEA Games 2025. Calon pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dijadwalkan berkunjung ke tanah air pekan ini. Pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali menjadi sosok pertama yang membocorkan Timur Kapadze akan berkunjung ke Indonesia pekan ini. Dalam penuturan Doktor Komunikasi Politik ini, Timur Kapadze datang ke Indonesia atas undangan salah satu perusahaan asal Uzbekistan. Lantas, apakah Timur Kapadze akan bertemu perwakilan PSSI di Indonesia? Berdasarkan informasi yang didapat Effendi Ghazali, Timur Kapadze ke Indonesia murni untuk liburan. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Timur Kapadze sebagai satu dari sekian calon pelatih timnas Indonesia. Ia sudah menyerahkan nama Timur Kapadze ke Direktur Teknik PSSI Alexander Sviners. Belum ada pembicaraan apa-apa soal Timur Kapadze, latih timnas Indonesia. Timur Kapadze termasuk yang saya sampaikan ke Dirtek, kata Sumarji. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi memperkirakan pekan depan akan diumumkan siapa-siapa saja calon pelatih timnas Indonesia. Calon pelatih timnas Indonesia nantinya akan diumumkan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat ini masih dalam proses seleksi oleh tim. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diumumkan calon pelatih timnas Indonesia. PSSI akan menggelar konferensi pers pada Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apakah dalam konferensi pers hari ini, PSSI akan mengumumkan calon pelatih timnas Indonesia? Awal bulan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sudah mengantongi 5 calon pelatih timnas Indonesia. Namun ia tak mau menyebut siapa calon-calon tersebut karena masih harus menggodoknya bersama Exco PSSI. Nama pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze disebut-sebut sebagai calon kuat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Pelatih asal 44 tahun ini memiliki berbagai atribut yang dibutuhkan untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia. Ia paham betul peta kekuatan sepak bola Asia karena pernah 2 kali membawa timnas Uzbekistan U23 lolos ke final Piala Asia U23. Di level senior, Timur Kapadze juga membantu timnas Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026. Ia saat ini berstatus tanpa klub, sehingga PSSI leluasa jika ingin melakukan pendekatan. Timur Kapadze juga sudah membuka pintu jika PSSI tertarik mendatangkannya. Saya siap melatih tim nasional Indonesia insya Allah. Saya sekarang bebas, jadi saya menunggu tawaran, kata Timur Kapadze. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, pengumuman nama-nama calon pelatih timnas Indonesia akan diumumkan paling lambat pekan depan. Bukan tak mungkin nama-nama tersebut diumumkan lebih cepat pada hari ini. Media Vietnam The Tehao ketakutan begitu mendengar kabar Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Garuda Muda dianggap jadi pesaing terberat berikutnya untuk medali emas. Untuk diketahui, Marcelino tidak hadir dalam persiapan akhir timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025. Kendati tidak mengikuti TC, Marcelino dipastikan bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BTN Sumarji beberapa waktu lalu. Pria berkacamata itu juga memberikan kabar positif terkait Jenner. Ia menjelaskan gelandang berusia 21 tahun itu mendapatkan lampu hijau dari klubnya, Jong Utrecht, untuk bermain di SEA Games 2025. Kehadiran kedua pemain itu menjadi sorotan media Vietnam. Dalam artikelnya, mereka menyebut hadirnya Marcelino dan Jenner menandakan timnas Indonesia U22 serius dalam mencapai misi mempertahankan medali emas SEA Games. Di satu sisi, kehadiran Marcelino dan Jenner menjadi alarm bagi Vietnam.
Pasalnya, tantangan yang akan dihadapi skuad muda The Golden Star Warriors itu akan semakin berat karena timnas Indonesia U22 menurunkan skuad terbaik.